Bastian sampai ke apartemen dalam keadaan panik. Dia segera menekan password untuk masuk ke dalam. Shakira, Bastian meneriakkan nama Shakira sambil berjalan. Tidak ada yang menyambut ataupun muncul. Bastian naik ke lantai 2 menuju kamar, tapi ia tidak menjumpai siapapun di sana. Kamar mandi, ruang ganti baju, dan balkon pun tak luput ia periksa. Shakira, panggil Bastian sekali lagi. Dia menuruni tangga dan menuju dapur, bar mini, dan ke seluruh ruangan yang ada di apartemen. Hasilnya tetap nihil. Dia tidak menemukan keberadaan Shakira di tempat ini. Bastian mengusap wajah dan menghela nafas dengan kasar. Kemana sebenarnya Shakira pergi? Bastian merogoh saku jaket, lalu mengambil ponselnya. Sekali lagi dia mencoba menghubungi nomor Shakira. Namun, hanya operator yang selalu menjawab. Shit! Umpat Bastian langsung membanting benda pipi tak berdosa itu ke lantai, membuat ponsel tersebut hancur berkeping-keping. Dengan langkah tergesa-gesa, Bastian keluar dari apartemen. Dia harus mencari Shakira, dan tempat pertama yang harus ia kunjungi adalah rumah gadis itu. Bastian menginjak pedal gas dalam-dalam. Pikirannya sangat kacau. Bagaimana mungkin dia bisa membiarkan Shakira sendirian tadi? Setidaknya kenapa dia tidak meninggalkan seorang untuk menjaga Shakira? Bastian merutuki kebodohannya selama perjalanan. Sesampainya di rumah sang kekasih, Bastian disambut oleh Ratu. Wajah perempuan itu tampak kacau. Matanya bengkak dan rambutnya aut-autan. Apakah Shakira ada di sini? Ratu tidak menjawab, melainkan melenggang duduk begitu saja di ruang tamu. Bastian mendengus. Lalu tanpa permisi ia naik ke lantai 2, menuju kamar yang pernah ia tahu sebagai kamar Shakira. Shakira, seru Bastian begitu sampai di kamar. Tidak ada. Kamar ini kosong. Kasur Shakira bahkan masih sangat rapi. Bastian mencoba masuk lebih jauh hingga menemukan kamar mandi. Sama saja, Shakira tidak ada di sana. Kau tidak melihat Shakira? Tanya Bastian sekali lagi pada Ratu. Tetapi gadis itu tetap bungkam, membuat Bastian frustasi. Aku bertanya padamu, saudarimu menghilang brengsek. Ada apa ini ribut-ribut? Suara seorang wanita lain menyentak perhatian Bastian. Di sana ada Laras, dengan pakaian ketat hingga membentuk tubuhnya yang sudah tidak muda lagi. Tak jauh berbeda dengan Ratu, penampilan Laras juga sangat kacau. Laras menutup pintu kamar lalu berjalan ke ruang tamu. Sejenak ia mendelik pada Ratu yang langsung membuang muka. Bastian merasa mereka sedang berselisih tegang, tetapi ia sama sekali tidak peduli. Aku mencari putrimu. Mata Laras langsung tertuju pada Ratu. Bukan dia. Yang satu lagi, Shakira. Di mana Shakira berada? Tuntut Bastian bertanya tidak sabar. Kenapa kau bertanya padaku? Cek aja di kamarnya. Dia mungkin sedang tidur. Ketus Laras. Ia berbalik hendak kembali ke kamar, tapi Bastian mencegah. Dia tidak ada, saut Bastian. Langkah Laras terhenti. Ia menghela nafas panjang lalu berteriak, Shakira, turun dan jangan membuat pria ini mengganggu waktuku yang berharga, teriaknya. Bastian terkejut mendengar teriakan itu. Shakira, apa kau tuli? Dimanapun kau, jangan membawa masalah ke rumah ini, Shakira. Apa kau selalu berteriak seperti ini saat memanggil Shakira? Geram Bastian tidak habis pikir. Pantas aja Shakira sering mengeluhkan kelakuan ibu dan saudara tirinya. Bukan urusanmu, bocah. Dia putriku. Aku berhak menentukan sikapku dan padanya seperti apa. Rahang Bastian mengetat. Apakah Bima mengetahui semuanya? Laras langsung bungkam. Ia berdem kecil, membuang pandangan. Suaminya memang tidak pernah tahu bagaimana ia memperlakukan Shakira. Tetapi anak bodoh itu juga tidak mau mengadu sendiri. Jadi ini bukan sepenuhnya salah Laras dong. Jika Bima tahu, aku yakin dia akan menendangmu dari rumah ini. Tangan Laras mengepal.
Kau pikir aku takut? Oh, lihat aja nanti, Nyonya Immanuel. Aku yakin dia bahkan bisa melakukan yang lebih buruk daripada itu. Bastian menjeda kalimatnya sejenak. Jika ia tidak bisa, maka aku yang akan melakukannya. Tidak ada yang boleh menyusahkan Shakiraku kecuali hanya aku. Cih, aku tidak tertarik dengan cerita remaja murahanmu itu. Aku ingin kau pergi dari rumahku sekarang juga. Tidak, sebelum aku mengetahui keberadaan Shakira di mana. Geram Bastian. Dan kau pikir aku tahu di mana keberadaan jalang kecil itu? Dia bukan jalang sialan, umpat Bastian. Wajahnya kaku karena ingin mencekik leher perempuan itu. Tidak ada yang boleh menghina Shakira di depannya. Terserah kau aja. Laras mendengus lalu segera kembali masuk ke kamar. Kepalanya sedikit pusing karena efek alkohol yang belum sepenuhnya hilang. Bastian menghela nafas, lalu menatap Ratu yang sejak tadi hanya diam membisu. Kau benar-benar tidak tahu di mana Shakira? Tanya Bastian dengan nada serius. Ratu menatap Bastian lama, lalu menggeleng acuh. Fuck, umpat Bastian. Sekarang ia tidak tahu lagi kemana lagi ia harus mencari Shakira. Ia memutar tubuh, lalu mulai berjalan masuk ke semua ruangan di rumah itu. Barangkali Shakira ada di salah satu tempat dan bersembunyi. Namun nyatanya memang Shakira tidak ada. Maaf mengganggu waktu istirahatmu. Aku pergi dulu. Pamit Bastian akhirnya. Ia pun keluar dari rumah Shakira tanpa hasil apapun. Setelah mobil Bastian melaju pergi, Ratu beranjak dari sofa ruang tamu. Ia menutup dan mengunci pintu. Pandangannya sedikit kosong dan tubuhnya terasa lemas. Ratu berbalik, lalu jatuh terduduk dan menangis terseduh. Sekarang ia harus apa? Selama perjalanan pulang, Bastian tidak henti-hentinya menggumamkan nama Shakira. Berkali-kali pula ia mencoba menghubungi nomor Shakira yang berakhir sia-sia. Bastian mengacak rambut frustasi. 2 jam lebih Bastian memutari jalan raya, mendatangi tempat-tempat yang biasa ia kunjungi bersama Shakira. Franz, apakah kau tidak melihat ada Shakira di sini? Noah bertanya pada bartender, salah satu karyawannya di kafe. Bastian saat ini sudah ada di kafe Noah. Barangkali Shakira mampir ke sini. Hari ini tidak, aku tidak melihat dia datang sampai sekarang. Ada masalah. Franz balik bertanya. Ia dan ketiga karyawan lain di kafe ini memang mengenal hampir seluruh teman Noah. Tidak ada, lanjutkan pekerjaanmu, Bung. Seru Noah. Lalu menatap Bastian. Apa kau sedang bertengkar dengannya? Tidak, saud Bastian. Bagaimana dengan Amora? Mungkin dia tahu di mana Shakira atau sempat menghubunginya. Tunggu ya, biar ku hubungi dia dulu. Untuk beberapa menit Noah berbicara di handphone. Bastian menunggu harap-harap cemas. Ia berharap bisa mendapatkan sebuah clue. Bukankah Amora dan Shakira sangat dekat? Maaf Bastian, Amora tidak tahu apapun. Terakhir kali dia menghubungi Shakira adalah kemarin. Tukas Noah setelah mematikan sambungan telepon. Bastian mengumpat, dari lalu pergi dari sana. Noah sempat bertanya pada Bastian lagi apa yang terjadi, tetapi Bastian mengabaikannya. Pikiran Bastian sangat buntu dan tidak tahu harus mencari kemana lagi. Bastian mengendarai mobil kembali ke apartemen. Dan sesampainya di apartemen, ternyata Sean sudah menanti di sana. Pria itu berdiri di depan pintu kamar Bastian. Bastian segera melangkah cepat. Ada apa? Tanya Bastian pada Sean. Kau sudah menemukannya? Sean tidak berkata apapun. Pria itu menyerahkan sebuah kantong klip bening pada Bastian. Bastian menerimanya tanpa banyak bicara. Dia mengamati si kantong klip itu yang ternyata berisi ponsel hitam yang sama persis seperti miliknya. Dia langsung mengetahui jika ponsel itu milik Shakira. Tangannya gemetar seketika. Tubuhnya seolah kehilangan pijakannya memikirkan kemungkinan buruk yang terjadi pada Shakira. Tapi Bastian berusaha menguatkan hatinya. Di mana kau menemukan ini? Tanya Bastian lagi dengan nada tercekat. Kami menemukannya di perbatasan kota di sebuah pom bensin, Tuan. Tapi kau tidak menemukan Shakira. Sean menunduk penuh sesal. Hanya ini yang kami temukan, Tuan. Kau sudah mencoba melacaknya? Jika ponsel itu masih dibawa oleh Nona Immanuel, akan mudah bagi kami untuk melacaknya, Tuan. Tapi Sean menghela nafas berat sesaat. Kami tidak bisa melacaknya lebih jauh. Dan kebetulan CCTV di sana tuh rusak.
Jadi kami tidak tahu dengan siapa Nona Immanuel pergi. Tubuh Bastian kaku. Dia menggenggam erat ponsel Shakira yang telah retak itu. Rahangnya mengeras, wajahnya memerah menahan rasa amarah. Tetap cari dia. Aku tidak mau tahu, kalian harus segera menemukannya. Bahkan jika perlu sewa semua detektif yang ada di kota ini, perintah Bastian. Sean mengangguk lalu segera undur diri bersama 4 bodyguard Bastian yang lain untuk melaksanakan perintah Bastian dengan segera. Sedangkan Bastian memejamkan matanya sesaat, mengembuskan nafas perlahan untuk mengontrol emosi dan kekhawatiran yang kian menjadi. Bastian bersumpah, ia akan membunuh siapapun yang sekarang sedang menculik Shakira. Aku pasti akan menemukanmu, Hani. Gumam Bastian berjanji. Sementara itu di tempat lain, Shakira mengerjapkan mata perlahan ketika kesadaran mulai menguasai. Dia mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan dan mendapati dirinya sedang berbaring di sebuah kasur king size dengan selimut tebal menutupi tubuhnya. Mata Shakira membulat sempurna, lalu segera duduk untuk memeriksa diri. Dia bernafas lega ketika mendapati dia masih berpakaian lengkap. Shakira mengedarkan pandangan sekali lagi di sekeliling ruangan. Dia menebak dia berada di sebuah kamar. Kamar yang cukup luas, terdapat sebuah meja rias di sebelah kanan. Sofa di sudut ruangan dengan layar plasma lebar yang ada di 2 pintu lain. Shakira turun dari kasur untuk mengecek salah satu pintu. Ternyata sebuah kamar mandi yang juga lumayan luas. Terdapat sebuah bathtub, shower, kloset, dan wastafel. Shakira menghela nafas, lalu menutup pintu kamar mandi untuk menuju pintu lainnya. Yang ia tebak adalah pintu keluar dari kamar ini. Dikunci. Shakira mencoba berkali-kali menekan knob, tapi sia-sia. Pintu ini jelas telah dikunci dari luar. Flo, kau di sana? Teriak Shakira sembari menggebrak-gebrak pintu itu dengan keras dan sengaja. Dia ingin keluar dari situ. Flo, aku perlu bicara denganmu. Teriak Shakira sekali lagi masih dengan mengebrak pintu. Cukup lama Shakira berteriak, mencoba membuka pintu dan menggebrak pintu tapi tetap tidak ada respon. Ia menghela nafas kasar. Shakira mengedarkan pandangannya lagi. Dia tidak mendapati sebuah jendela satupun di sini. Sial, ia tidak bisa kabur. Karena lelah, Shakira pun memutuskan untuk kembali ke atas kasur. Ia duduk termenung cukup lama. Apa yang sebenarnya terjadi? Jika Flo memiliki semua foto yang pernah Shakira terima di loker, bukankah itu menunjukkan jika Viola pelaku teror sebenarnya? Lalu kenapa Margareta tadi malam juga mengakui jika ia meneror Shakira? Mungkin mereka melakukannya berdua, pikir Shakira. Tapi sungguh, kenapa Flo tega melakukan ini semuanya? Apa alasannya? Flo yang ia kenal tidak pernah seperti ini. Lalu sebuah kalimat konyol muncul di kepala Shakira. Mata Shakira membulat sempurna. Tidak mungkin bukan, jika Flo menyukainya. Shakira menggeleng. Lebih masuk akal jika Flo menyukai Margareta, tapi karena Margareta menyukai Bastian, dan Flo yang tidak pernah pacaran itu tertipu dengan rayuan Margareta. Maka Flo tidak bisa melakukan apapun selain apa yang diinginkan oleh Margareta. Benar, Shakira mengangguk. Yap, ini pasti alasannya. Shakira mendesak kasar karena memikirkan hal-hal yang memusingkan ini. Ia jadi bingung sendiri. Ceklek, Shakira menoleh ketika mendengar suara pintu dibuka. Tapi tak lama kemudian tatapan Shakira berubah menjadi tajam dan dingin melihat siapa yang masuk. Flo, dia masuk dengan senyum simpulnya dan menatap Shakira dengan lembut, seolah dia tidak melakukan kesalahan apapun. Mungkin cintanya pada Margareta membuat Flo jadi tidak waras. Kau sudah bangun, Kira? Ucap Flo berjalan masuk ke arah Shakira. Tepat di belakang Flo, seorang wanita parubaya mengikutinya masuk dengan membawa sebuah nampan berisi makanan. Setelah meletakkan nampan itu di meja, wanita itu segera undur diri. Dia tersenyum tipis pada Shakira sebelum menutup pintu lagi. Makanlah, Kira, kau pasti lapar kan? Ucap Flo dengan lembut menyentuh bahu Shakira. Shakira langsung menyentakkan tangan Flo dan berdiri di hadapannya. Kau gila? Kau mengurungku di sini? Apa masalahmu? Tanya Shakira frustasi. Dia sudah melupakan ketakutannya semalam pada Flo. Ia kini menganggap Flo tetaplah Flo, sahabat terbaiknya. Bibir Flo yang semula tersenyum menjadi garis tipis. Makanlah dulu, aku tidak ingin kau sakit perut karena pagi-pagi sudah emosi. Tidak, aku tidak akan mau makan apapun darimu. Bisakah kau membiarkanku pergi aja? Mohon Shakira dengan mata memelas. Tidak, Shakira,
Kau tidak akan pernah pergi dari sini, bentak Flo, membuat Shakira terkejut. Selama bersahabat dengan Flo, Flo tidak pernah sekalipun membentak Shakira. Flo, apa yang? Shakira tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Dia terlalu shock. Flo menghela nafas lalu mengusap wajahnya dengan kasar. Maafkan aku, Kira, aku tidak bermaksud untuk membentakmu. Hanya saja kau membuatku marah. Sekarang kumohon makanlah. Aku akan pergi mengurus beberapa hal. Dan aku ingin jika aku kembali, kau sudah menghabiskan makananmu atau kau akan tahu akibatnya. Ancam Flo. Tak lama setelah itu Flo berbalik meninggalkan Shakira yang masih mencerna semuanya. Flo mengancamnya. Flo sahabatnya. Ketika Shakira sadar dan ingin membalas ucapan Flo, Flo sudah lebih dulu keluar dan mengunci pintunya. Sial. Dia mengurungnya lagi. Umpat Shakira. Sebenarnya apa yang terjadi pada sahabatnya? Shakira menggelengkan kepalanya lalu menghembuskan tubuh ke atas kasur. Dia butuh penjelasan sekarang. Bersambung.